kehadiran dan partisipasi teman-teman sekalian, dan yang terhormat Ibu Niaya selaku dosen pemangku mata kuliah seminar bisnis plan. Tanpa berlama-lama, izinkan saya memperkenalkan narasumber yang akan mempresentasikan seminar bisnis plan-nya pada siang hari ini, yaitu Mas Muhammad Rizky selaku owner dari Sergol Semas. Apakah sudah siap? Baik, langsung saja teman-teman. Saya persilakan Mas Rizky untuk memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati pada Ibu Niaya yang telah hadir pada hari ini, dan terima kasih pada moderator serta audiens kalian semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir pada presentasi kali ini. Dan berdiri saya di sini, saya akan mengenalkan produk tradisional, yaitu ide bisnis kuliner khas Jawa, yaitu Sergol Semas. Langsung saja latar belakang. Nah, Sergol Semas ini lahir dari keinginan untuk menghadirkan cita rasa yang autentik, khas dan modern. Dan kemudian Sergol Semas ini saya terinspirasi dari kekayaan kuliner tradisional, yaitu khas Jawa, khususnya nasi liwet. Dari Sergol Semas ini saya melihat beberapa banyak peluang, yaitu telah melihat beberapa khas tradisional ini kami jadikan sebagai menjadikan yang tradisional jadi tren menjadi modern. Bahkan kami ingin mewujudkan juga sampai mendunia. Dan kami berharap dengan produk Sergol Semas ini Sergol Semas ini menjadi produk yang pemilih makanan utama bagi konsumen, khususnya yang cepat saji dan juga halal, sehat, tentunya kenyang. Next selanjutnya. Adapun profil usaha, yaitu nama mobil Muhammad Rizky, nama brand Sergol Semas. Kebetulan saya juga pemiliknya dan sekaligus mengontrol bagian dari keuangan, bagian pemasaran, dan bagian juga produksi itu kebetulan saya sendiri. Dan mulai berdiri produk ini tahun 2023, lokasi Jalan Candi 6. Selanjutnya, nah untuk beberapa seminar kali ini mungkin tujuan seminarnya yaitu bisa memberikan wawasan dan juga menambahkan ilmu saya juga dan peserta kalian. Selanjutnya, visi misi, yaitu visinya menjadikan destinasi utama bagi pencinta kuliner dengan sentuhan varian budaya yang kuat, dan serta mahasiswa memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia kepada dunia. Selanjutnya ya intinya adalah kami mengangkat khas kuliner tradisional itu ingin menjadi tren dengan dalam kemasan yang modern gitu. Dan tujuannya untuk melestarikan budaya yang telah nenek moyang sebelumnya telah dibuat, maka kita kan jangan sampai ketinggalan produk tersebut, dan kami akan kemas dalam keadaan sentuhan yang modern. Misinya itu menyajikan nasi liwet dengan cita rasa yang khas, autentik, dengan menggunakan resep yang tradisional. Dan ketiga, mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai budaya Indonesia melalui pengalaman kuliner dalam acara seminar. Dan adapun beberapa analisis Sergol Semas ini mempunyai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dari segi kekuatannya, Sergol Semas ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu kualitas dan cita rasanya yang
tradisional. Itu bahan-bahan seperti rempah-rempah dan bahan-bahan alami tentunya halal. Dan Sekosimas ini mempunyai kelemahan juga, yaitu salah satunya adalah keterbatasan jangkauan pasar, yang dimana sekarang ini mungkin beberapa banyak makanan yang lebih modern lagi dari makanan tradisional gitu. Jadi hampir makan tradisional ini maka kita akan lestarikan kembali jangan sampai punah atau hilang. Dan peluangnya Sekosimas ini yaitu beberapa menarik pelanggan, yaitu dengan makanan cepat saji, yaitu kami buatkan dengan Sekosimas. Selanjutnya ancaman bagi Sekosimas yaitu banyaknya persaingan dan inovasi harga tentunya, dan banyak pasar-pasar yang menjual kuliner di zaman sekarang yang modern ini. Next, selanjutnya. Adapun rencana pengembangan usaha yaitu dari ekspansi pasarnya, dan kami bekerja sama dengan beberapa toko mungkin di warung ataupun di kantin, di kampus, dan di berbagai jenis lainnya, serta kami kembangkan juga NIB, SIUP demi surat izin dan pelayanan bisnisnya ke depannya. Dan kemudian diversifikasi produk, yaitu kami bisa juga memberikan tambahan bumbu ataupun lauk yang masyarakat bisa dapat diminati. Dan kemudian peningkatan pemasarannya agar dapat produk ini berjalan dengan sesuai di zaman modern sekarang ini, yaitu kami bisa juga membuat yang namanya online, atau bisa membuat selain di warung itu bisa GrabFood ataupun ShopeeFood, mungkin kami itu dalam pengembangannya. Selanjutnya, dan adapun ini analisis keuangannya yang sebelumnya sudah pernah dicoba, dan dari bahan beras 72.000 serta sampai terasi pun 2.000, dan di berbagai tempat mungkin berbeda-beda bahan-bahan ataupun harganya, dan secara total keseluruhan yaitu 180.000 untuk modal awal. Next, dan adapun lampiran ini logo dari produk kami yaitu Sekosimas. Kemudian kami bisa juga dapat promosikan serta dipromosikan di media sosial yaitu Instagram dan lain-lain. Dan dari beberapa produk yang kami jual, ada kebetulan ada yang pesan konsumen, dan saya sebagai bukti ini foto-fotonya. Dan mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih banyak kepada Mas Rizky yang sudah menyampaikan hasil seminar siswanya. Kemudian ada sesi tanya jawab bagi teman-teman ataupun wilayah. Jika ingin bertanya, monggo silakan di orang saja. Baik, dimulai dari Mbak Keisha dulu. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Keisha. Di sini saya mau tanya, tadi kan Mas sudah bilang ya bahwa ada kelebihan kekurangan yang dialami siswa kalian. Kekurangannya itu ada keterbatasan jangkauan pasar. Berarti kan kesulitannya adalah bagaimana cara mempromosikan ini biar bisa tersebar di pasar yang besar gitu kan. Nah, kira-kira apa cara Masnya biar produknya Mas ini benar-benar bisa tersebar di pasaran, dan kira-kira biasanya kan apa pasar kan misal ada produk yang sama, kita kan tahu gitu ya bedanya apa, keunikannya apa, kelebihannya dibandingkan produk yang lain itu apa. Nah, di samping bagaimana cara menyebarkan di pasaran-pasaran terutama mahasiswa kan pastinya ya kan kita juga pilih-pilih gitu kan kalau masalah makanan, mulai dari harganya, mulai dari kualitasnya. Nah, kira-kira
selanjutnya Mas Jawari. Izin bertanya terkait dari produk mas sendiri. Nah, karena tadi ancamannya tersendiri itu persaingannya ini sangat banyak ya, dan juga banyaklah produk yang mirip-mirip banyak sekali. Nah, terus dari nasi sego mas sendiri itu apa sih yang menjadi ciri khas nasi mas yang bisa membedakan nasi mas itu dengan nasi yang lain? Baik, selanjutnya yang terakhir. Ya. Sebelumnya saya izin bertanya, kenapa sebelumnya saya Muhammad Kalim. Nah, di sini saya bertanya mengenai produk yang Mas tawarkan yaitu sego mas. Nah, di awal Mas mengatakan bahwasanya sego mas ini merupakan makanan khas tradisional seperti liwet, nasi liwet. Nah, yang saya pertanyakan itu kan Mas itu bertujuan dalam menawarkan produk Mas itu yaitu memperkenalkan makanan khas tradisional kita sendiri, khususnya di Jawa. Nah, terus apa yang kenapa Mas itu menawarkan sego mas? Maksudnya kan banyaknya sejenis dari produk yang Mas tawarkan. Jadi kayak intinya tuh apa sih? Kenapa Mas harus menawarkan khas tradisional itu yang ini membedakan dengan makanan yang sama lainnya? Yang kedua, Mas tadi di awal itu mengatakan praktis, artinya makanan yang Mas tawarkan ini merupakan makanan yang praktis, bisa saji lah gitu. Yang saya pertanyakan tuh bagaimana cara Mas itu memberikan solusi sehingga kita sebagai konsumen ini bisa membeli produk Mas dengan cara mudah tanpa mengurangi kualitas produk Mas. Contoh kan nasi kan agak cepat basi kan ketika kena udara. Nah, itu bagaimana cara Mas mengatasi tantangan dari seperti itu? Oke. Baik, mungkin jika peserta sudah cukup, saya beri waktu untuk Mas Dimas menjawab. Dari makanan tradisional ini sudah banyak jelas diminati banyak orang dan begitu juga mempunyai ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kemungkinan sebelum kita memasuki pasar terlebih dahulu kita buat seperti seminar dan mencoba produknya. Kemungkinan tanpa kita memasuki pasar terlebih dahulu, kalau makanan kita juga jelas halal dan enak, tentunya semua perbandingan, apalagi kita masuk ke pasar dan mereka dapat mengenal dulu, kita dapat mengenalkan produk kita terlebih dahulu dengan yang pasti gitu dan juga enak. Dan bagaimana cara kita bisa dapat memasukkan pasar yang ke modern ya. Dalam percobaan bisnis ini makanan tradisional ke hal yang modern, tentunya kita jangan sampai kalah dengan masakan-masakan yang modern zaman sekarang ini. Tentunya banyak harga dan enak terjangkau dan kita juga bisa menyaingi dia. Banyak produk bahkan tergantung peminatnya, mau lauknya, toppingnya dan sebagai macam jenisnya tentunya kita buatkan seperti zaman sekarang ini agar bisa dapat produk kita ini masuk ke dalam pasar jangkauan yang modern gitu. Seperti banyak topping dan jenis lainnya. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Kemudian saya menjawab
dari pertanyaan Mas Zulhari. Mungkin pertanyaannya apa sih bedanya gitu ya Mas? Masakan saya maksudnya dengan masakan yang lain, keunikan. Ya, keunikannya yaitu pertama kita bisa memberikan keunikannya yang pertama kita bisa memberikan kualitas yang terbaik tentunya, yang bahannya higienis dari tempat yang tradisional sebelumnya sehingga menjadi yang modern yang dimana dibutuhkan di zaman sekarang kita ini tentunya gitu. Walaupun nasi liwetnya yaitu khas tradisional zaman dahulu, maka kita buat berbeda dengan yang lain agar bisa dapat menyaingi atau menyamakan dengan produk yang zaman sekarang kita ini modern. Mungkin itu saja Mas jawaban saya. Dan selanjutnya saya menjawab dengan pertanyaan Mas pertanyaannya tadi Kenapa Mas Rizky memutuskan menawarkan produk Sekomas padahal persaingannya itu sangat ketat? Terus bagaimana cara agar penyajiannya itu lebih praktis dan mengurangi perkara produk yang gampang basi? dan saya juga menjawab pertanyaan Mas Novi. Makanan cepat saji itu mungkin bisa dikatakan bagaimana kita menjaga kualitasnya dan agar orang lain bisa dapat menikmati khas nasi liwet ini supaya agar tidak cepat basi. Tentunya nasi liwet ini berbeda dengan nasi biasa. Kalau nasi biasa itu kemungkinan dia cepat basi, dingin, dan tergantung bagaimana cara penyajiannya juga. Kalau nasi liwet ini dia kemungkinan setelah dimatangkan secara prosesnya lalu didinginkan terlebih dahulu agar lama supaya tidak mengembun. Nah, akibat terjadi mengembun maka terjadilah nasi tersebut dari karbohidrat tersebut itu bisa menjadi lendir atau lama-lama bisa jadi basi. Nah, kami tidak buat seperti itu. Bagaimana nasi tersebut bisa dapat bertahan lama di zaman modern ini ya, walaupun kita bisa melihat beberapa kualitas beras juga yang bisa dihasilkan itu bisa dapat berpengaruh. Nah, kita dapat menjadi kualitas bagaimana nasi Gosemas ini bisa dapat bertahan dengan lama dengan beras-beras yang bahan-bahan yang berkualitas. Itu maksud saya. Mungkin itu saja Mas. Apakah masih ini? Baik, terima kasih kepada Mas Rizky atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan. Semoga presentasi kali ini sangat bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan dari para peserta dengan baik. Selanjutnya, Oke, Mas Rizky, apa yang kamu rasakan siang ini? Alhamdulillah fresh. Saya terima kasih. Naruh ini aja deh. Ya, kenapa? Belum makan betul. Belum makan siang. Monggo dimakan dulu. Monggo dimakan dulu kurang tadi. Kayaknya Mas Rizky ini termasuk yang saya ceritakan di kelas-kelas ya. Belum tahu saya. Belum tahu. Oh, karena kan kelas itu sudah lewat ya. Nah, termasuk kamu kan dulu ngambil bisnis plan sama kewirausahaan di waktu yang sama. Ya, akhirnya harus ya. Nah, dan ini saya lihat dari saya hanya satu, kan ada poin di sini. Reviewil bilangnya fresh. Sampai di detik ini bisnis yang kamu jalankan menurut
itu layak atau enggak? Kamu kan sudah dapat mata kuliah studi layanan bisnis toh semester kemarin kan? Nah, Yang menurut saya mungkin dari beberapa aspek studi pelayanan bisnis ada banyak, itu aspek hukum, tentunya aspek teknologi dan pemasaran, produksi, serta SDM dan lain-lainnya. Kalau kami lihat secara hukum mungkin kami belum layak karena belum mendapatkan izin dan belum awal gitu. Tapi secara SDM ataupun barang dan kemasannya kami simpan barang-barang tersebut dengan rapi serta bisa tidak dapat menimbulkan efek terhadap masyarakat ataupun di sekitarnya. Menurut kami semuanya itu menurut saya secara halal dan bahan-bahan juga itu layak, cuman yang tidak layak dari aspek hukumnya. gimana saya tahu ini halal atau enggak? Ya itu kami belum punya. Nah, itu enggak layak. Terus dari aspek produk, Dari aspek produk bisa dikatakan layak. siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Dari sini sebelumnya itu kamu tadi kan ada nanti biar tahu bagaimana respon dari audiens. Terus aspek pemasaran. Secara aspek pemasaran kami sudah mengikuti berbagai jenis lainnya, dan juga sepertinya dari ini layak. Sudah dapat untung berapa? Kebetulan kemarin ini baru dapat 2, sebelumnya sudah 8, jadi nambah 2 lagi. 10. Itu untung. Itu kebetulan sudah memenuhi modal. Paling mudah. Karena ada beberapa yang menurut saya membeli. Coba sajikan di bahan keuangan di keuangan. Nah, kamu mengatakan bahwa dari awal tadi itu yang kamu tawarkan adalah menawarkan makanan dengan cita rasa rempah-rempah. Ya artinya budaya lokal yang itu berbeda dengan yang lainnya. Kayaknya sih bodol kan. Coba kamu lihat di situ, itu yang muncul hanya penyedap rasa 5 bungkus, Royco, Masako. Tak boleh ikuti bahan ya bahan baku cita rasa dari segosek masmu ini. Ya sebenarnya ada bahan-bahan lagi, cuma saya waktu itu belum narik, cuma lupa namanya. Tapi Bisa, bahaya saya lupa. Ya, jadi ada. Dicoba ya. Jadi ada sebenarnya ada bahan lagi kayak semacam modelnya kayak cangkeh gitu, kayak semacam nasi bubur itu ada kayak rempah-rempah, nah seperti itu maksudnya yang saya maksudkan itu. Dan yang kamu buat ini, Yang kalau saya buat ini itu yang tergantung dengan apa yang saya sudah masukkan di dalam. nah, berarti kan rasa Royco, Masako kalau telu loh, Royco, Masako sampai penyedap rasa 5 bungkus. Ya, I know that gitu. Di prakteknya itu kadang salah. Apa yang kamu omongkan dengan kenyataan itu ada diversifikasi, bukan diversifikasi, ada penyimpanan aktual. Ternyata pada saat kamu menyusun ini baru-baru ini ya. Kalau tak tracer di ide bisnis plan yang kamu ajukan itu beda lagi. Satu alamatnya tidak sama. Kamu dulu berarti pakai alamat kos lama. Iya, jadi saya Terus sekarang beda lagi. Nah, makanya padahal kayaknya saya pernah bilang jangan pernah menaruh alamat yang itu domisilimu yang kamu artinya itu alamat yang pada suatu saat kamu bilang. Kalau nggak salah saya pernah ngomong itu. Atau mungkin karena nggak TWU-nya udah saya begini nih. Nah, terus di analisis SWOT kemudian yang lainnya itu antara di proposal bisnis plan dengan yang di sini itu berbeda. Kamu punya dokumen bisnis plan nih? Punya. Terus kenapa berbeda dengan yang ini? itu ini dari kata-kata itu.
lebih mudah atau lebih nggak jelas? Kira-kira kadang semakin kamu tidak, saya selalu bilang bahwa kamu jujur saja itu artinya kadang-kala buat analisis SWOT kayak gini nih, divisi menjadi destinasi utama bagi pecinta kuliner yang menginginkan pengalaman otentik nasi liwet dengan sentuhan warisan budaya yang kuat, serta mahasiswa ada mahasiswa memperkenalkan kekayaan kuliner Indonesia pada dunia. Kan cita-citanya dulu banget. Visi tidak apa-apa, tapi untuk bisa memperkenalkan kekayaan kuliner dunia itu kayaknya lebih terkenal Mas Aku sama Teguhnya, kan gitu. Sudah terkenal dulu. Terus di SWOT itu dengan yang kamu tuliskan dulu di ide bisnis plan itu more clear dengan yang di ide bisnis plan, lebih jelas, lebih lugas, dan lebih mudah dipahami. Coba yang sekarang ini